Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya mendapatkan informasi ya dari jpnn.com yang Bapak Ibu guru bisa melihatnya di situ ya. Yang tertulis jelas bahwa kabar gembira untuk guru negeri dan swasta termasuk honorer. Alhamdulillah. Nah, tentu ini juga membuat saya penasaran kabar gembira apa yang sebenarnya yang akan disampaikan di dalam jpnn.com ini ya. Jadi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya, yang bisa kemudian digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, kemudian pegangan siswa untuk belajar, kemudian ada buku-buku PAUD, buku-buku TK, modul-modul PPG yang bisa Bapak Ibu gunakan ataupun aktivitas yang lain. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru, tentu Bapak Ibu guru juga akan bertanya-tanya ya, kira-kira kabar gembira apa yang tertuang di dalam jpnn.com ini ya. Untuk guru negeri, dalam hal ini guru PNS ya atau ASN, kemudian guru swasta termasuk honorer. Nah, coba kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jpnn.com itu Jakarta, penerima manfaat makanan bergizi gratis atau MBG diperluas termasuk guru di sekolah negeri dan swasta serta honorer. Apakah kemudian guru-guru itu akan mendapatkan jatah makanan bergizi gratis? Nah, ini yang harus kita baca secara full ya, biar kita paham. Nah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Ninik Sudaryanti Dayeng mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penduduk lanjut usia, pemulung, anak jalanan, hingga seluruh masyarakat kategori miskin akan menerima MBG gitu. Nah, Ninik menjelaskan kebijakan tersebut itu telah tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 115 tahun 2025 yang menyatakan bahwa penerima manfaat MBG semakin diperluas. Nah, ketika program MBG dirancang, Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan. Nah, beliau bahkan menginginkan agar semua orang miskin, disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak-anak pemulung, semua menjadi penerima MBG. Nah, kata Ninik dalam keterangan resmi di Jakarta. Nah, lebih lanjut, dia mengatakan penerima MBG ini juga akan diperluas ke tenaga pendidik, termasuk guru, sekolah negeri, tenaga honorer, guru swasta, ustadz, atau pengajar pesantren maupun santri di pesantren salaf yang tidak berafiliasi dengan Kementerian Agama. Nah, pada intinya berarti sejauh yang kita baca ini ya, berarti guru-guru itu juga akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Jadi, sisi positifnya adalah Bapak Ibu guru tidak perlu lagi khawatir ya untuk membeli makanan di luar karena memang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, tentunya kita harus mengambil sisi positifnya ya. Artinya ya Bapak Ibu guru mungkin biar tidak perlu harus keluar beli makan ya, juga uangnya bisa ditabung, mungkin kayak gitu ya. Nah, kader PKK dan Posyandu juga menjadi penerima manfaat MBG. Nah, ini bisa-bisa dalam tahun 2026 ini nanti bisa-bisa semua warga Indonesia akan menerima MBG ini ya. Nah, sebelumnya Kepala BGN Danan Hidayana juga mengemukakan pihaknya tengah membangun 8.200 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan MBG agar didistribusikan lebih merata. Nah, sekarang sudah teridentifikasi ada 8.200 SPPG di daerah terpencil yang akan dibangun dan yang sedang dalam proses itu 4.700 unit. Nah, sementara yang akan selesai di bulan Desember 2025 itu kurang lebih 170 unit. Nah, jumlah penerima manfaat MBG di daerah terpencil itu tidak lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk sementara ini dana MBG itu dialihkan untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana ya di Sumatera Utara? Nah, kenapa tidak dialihkan dulu ke situ ya? Nah, dia menyebutkan untuk di bulan Desember 2025, kemungkinan besar baru akan terbentuk 20.000 SPPG di daerah aglomerisasi ditambah 170 unit di daerah terpencil.
Nah, tetapi dalam 2 bulan berikutnya, sekitar Januari hingga Februari 2026, kemungkinan besar seluruh SPPG sudah terbentuk, sehingga Maret atau April 2026 sebanyak 82,9 juta orang bisa dicapai ya. Nah, Presiden Prabowo pada akhir November 2025 juga menyatakan bahwa MBG telah berhasil memproduksi lebih dari 2 miliar porsi makan. Nah, jumlah ini jauh lebih besar dari total realisasi yang semua diproyeksikan sebesar 1,8 miliar porsi gitu. Nah, tiap hari menerima makan sudah 2 miliar makanan yang kita BGN ya produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Nah, saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan yang ujar Prabowo. Tapi perlu juga diketahui Bapak Ibu guru ya, bahwa belum semua daerah, belum semua sekolah itu sudah menerima program MBG ini, gitu ya. Dan kalaupun nanti akan diperluas, nah tentu ini bisa menjadi nilai positif bagi Bapak Ibu guru ya kalau kita ambil nilai positifnya. Tetapi kalau misalnya dana MBG itu dialokasikan untuk misalnya kesejahteraan Bapak Ibu guru ya, mungkin akan jauh lebih bermanfaat gitu. Atau misalnya dana MBG itu langsung diberikan saja ke orang tuanya, karena orang tua jauh lebih tahu makanan apa yang bergizi untuk anaknya, makanan apa yang mereka minati ya, dibandingkan orang lain yang menyiapkannya. Seperti itu. Itu yang banyak dipersepsikan oleh banyak orang ya. Tetapi nah, ini adalah program pemerintah, ya mau nggak mau kita harus mengikuti program tersebut gitu. Nah, pertanyaan yang paling mendasar juga adalah ketika misalnya presiden itu sudah berganti, apakah program MBG ini akan tetap berlanjut atau tidak? Karena sebenarnya kalau MBG ini ya di zaman saya masih sekolah SD dulu, itu kita sudah dapat gitu. Waktu itu masih zamannya Presiden Soeharto gitu. Dan ternyata itu tidak semua daerah juga. Jadi waktu itu ketika saya menanyakan teman-teman yang sudah SMA, itu di kota-kota besar terutama, itu mereka tidak menerima program MBG ini. Nah, kalau sekarang itu kan sepertinya akan diprioritaskan merata ya ke seluruh Indonesia ya. Meskipun di tahun 2025 itu masih banyak sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang memang belum menerima program MBG ini. Nah, sekarang itu justru akan diperluas. Jadi baik itu guru-guru, kemudian anak-anak terlantar mungkin, kemudian pemulung itu akan mendapatkan MBG. Nah, yang menjadi concernnya itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi bahwa ini adalah anak-anak pemulung, ini adalah orang pemulung, ini adalah lansia dan sebagainya. Nah, itu yang agak susah ya, karena banyak yang di jalan-jalan raya itu ya mungkin ini ya dalam keadaan tertentu tuh dia mampu gitu ya, tapi untuk mungkin mencari selingan lah semacam itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.